Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyambut kehadirat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita yang akan mengantar prosesi kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan NKB 37 bait yang pertama hingga ketiga, Terbitlah Kini Sang Matahari. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh satwa riang bernyanyi menyambut pagi dengan ceria. Kita pun patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas dan tutur kata, kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di tahun yang baru. Kita hari ini di minggu kedua dan kita akan bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama makan dan minum satu meja dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang baptisan Kristus. Memang kita masuk ke minggu kedua, biasanya kita perjamuan kudus di minggu pertama. Tapi tahun ini karena tahun barunya jatuh pada minggu pertama, jadi kita perjamuan kudus di minggu kedua. Nah, kita melakukan perjamuan kudus ini bersama dengan seluruh GKI di Indonesia. Jadi kita mau bersama-sama menghayati pengorbanan kembali Kristus Yesus Tuhan kita dengan tema hari ini baptisan sebagai tanda. Kita mau melihat apa sih makna baptisan dan ketika kita sudah dibaptis, apa dampaknya harusnya bagi kita. Namun sebelumnya kita kembali akan memuji Tuhan dari NKB 71 bait 1 sampai 4. Sebut
mengasihinya, membalas kasihnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu yang besar begitu kami rasakan. Setiap hari kasih-Mu baru bagi kami. Setiap hari rahmat-Mu baru bagi kami. Tapi seringkali kami tidak menyadarinya dan sulit sekali bagi kami untuk bisa mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu. Atau seringkali kami mudah mengucap syukur, tapi hanya dengan kata dan bukan dengan perbuatan kami. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, karena Kaulah penebus kami. Kau sudah mati bagi kami, Kau berkarya bagi kami, dan sampai saat ini pun Kau masih menanti kami untuk berbalik dari jalan kami yang jahat menuju terang Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ketika kami hanya mampu mengasihi-Mu lewat nyanyian dan tidak mampu mengasihi-Mu lewat tindakan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami tidak merasa berharga ketika dihapus dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampunilah kami Tuhan ketika jalan kami berat, kami melupakan Tuhan. Kami lebih mengingat orang-orang di sekeliling kami dan mungkin hanya mengingat masalah kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena sungguh besar kasih-Mu atas kami. Demi nama-Mu kami memohon. Amin.
Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di sini Tuhan, ku memandangmu, ingin ku terima sakramen kudus. Kini peganglah tanganku teguh, dan jiwaku segarkanlah terus. Ingin ku makan roti sorgawi, juga meminum anggur yang kudus. Ingin ku buang nafsu duniawi, karena dosaku sudah ditebus. Inilah jam perjamuan kudus, mejamu Tuhan sudah sedia. Biarlah ku merayakannya terus, di dalam sukacita selamanya. Sakramen ini datang dan pergi, namun menuju pesta sorgawi, memberi kecapan nikmat abadi dan kasih sukacita samawi. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami masih berdosa, Tuhan telah menebus kami dengan lunas, dengan darah Tuhan yang kudus. Dan bila saat ini kami bisa bersama-sama duduk di dalam rumah-Mu, itu juga karena penebusan-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak layak untuk bisa ada di tengah rumah-Mu. Kami kotor Tuhan, kami tidak taat, dan seringkali kami mengecewakan-Mu. Tapi Kau angkat kami sedemikian rupa, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu, bahkan menjadi rekan sekerja-Mu. Biarlah ungkapan syukur senantiasa keluar lewat hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama diingatkan kembali makna baptisan yang telah kami terima sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami dapat menghayati terus-menerus baptisan kami, sehingga kami tidak menganggap enteng baptisan kami. Dan kami sungguh menghargai, menghormati Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan yang baru. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami, menguatkan kami,
menerangi kehidupan kami, sehingga kami mampu mewujud nyatakan makna dari baptisan kami dalam seluruh kehidupan kami. Inilah doa harapan kami. Demi Kristus, Allah yang telah mati dan telah bangkit bagi kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur.
Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semara penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Kira memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pembacaan Kitab Para Rasul pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi
yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil terambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah baptisan sebagai tanda. Kalau ini tema ini dijadikan pertanyaan, baptisan sebagai tanda apa? Jawab kita apa ya kira-kira Bapak Ibu? Baptisan itu sebagai tanda apa ya? Mikir dulu semuanya ya. Sebagai tanda apa ya? Baptisan itu sebagai tanda apa ya? Tanda percaya kepada Yesus. Lalu ada yang lain? Pertobatan. Apakah Bapak Ibu sudah bertobat? Aduh, ketawa. Ya beneran saya tanyanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali orang berpikir bahwa baptisan itu sebagai tanda keselamatan. Ada juga orang yang berpikir bahwa baptisan itu menjadikan kita resmi sebagai warga kerajaan Allah. Artinya baptisan itu membuat kita jadi berhak rumah Bapa di sorga gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata baptisan itu bukan seperti cap atau sekedar materai begitu ya, yang menandakan bahwa kita punya warga negara nih di sorga, macam KTP-nya sorga gitu ya. Bapak Ibu sekalian, KTP-nya sorga tuh nggak ada Bapak Ibu sekalian. Dan kita piagam baptis itu tidak bisa ditukar dengan KTP sorga Bapak Ibu sekalian ya. Tapi banyak sekali orang berpikir ketika sudah dibaptis maka keselamatan sudah jadi miliknya. Banyak orang berpikir bahwa ketika sudah dibaptis maka namanya tercantum dan tidak akan pernah terhapus dari buku kehidupan milik Tuhan. Banyak orang berpikir kalau sudah dibaptis artinya hidup akan baik-baik saja. Banyak orang berpikir kalau sudah dibaptis maka saya tidak akan lagi namanya merasa sakit. Saya tidak akan pernah gagal dalam bisnis, saya tidak akan pernah bermasalah dalam keluarga saya akan baik-baik saja, saya tidak akan pernah mengalami perceraian dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ternyata baptisan tidak seperti itu, karena baptisan juga bukan jimat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa makna baptisan sesungguhnya? Banyak orang berpikir mana baptisan yang sah. Banyak orang yang sudah dibaptis minta dibaptis ulang.
Sudah dibaptis di GKI, minta dibaptis di gereja lain. Terus kalau misalnya ada ikut, kadang-kadang kan suka ada pergi bersama tur gitu ya. Tur ke Israel. Nanti udah dibaptis di GKI masih dicelup lagi di Sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian, Sungai Yordan zaman dulu sama sekarang beda. Sekarang kotor minta ampun gitu ya. Dulu mah bersih zaman Yesus. Tapi banyak orang sampai akhirnya berdebat. Mana baptisan yang sah? Airnya harus seberapa banyak? Harus selelep begitu ya. Selelep, benar-benar selelep gitu ya. Makanya sampai ada beberapa gereja yang dibikin di depan mimbar ini kolam. Benar-benar kolam. Dan tingginya kurang lebih 1,5 meter. Kalau yang lebih tingginya 1 meter, saya kan semampai, semeter gak nyampe. Nyampe semeter mas, semeter lebih Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya kalau saya di situ mas saya udah kelelep begitu ya. Gak bisa benang, agak gelagapan. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak orang sampai berdebat sedemikian rupa. Sedangkan kalau di GKI katanya cuma dikepretin. Enggak Bapak Ibu sekalian, di GKI gak dikepretin, dituang. Ya tapi segede airnya sebanyak tangan saya aja, tangan saya kecil Bapak Ibu ya. Jadi ya segitu memang, tapi gak dikepretin. Banyak orang merasa bahwa ketika dibaptis di gereja-gereja Protestan, baptisannya belum sah dan belum afdol. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna baptisan? Kita harus melihat makna baptisan kita melalui baptisan Yesus. Walaupun kita bilang, kan baptisan Yesus beda dengan baptisan kita. Iya betul, baptisan Yesus beda dengan baptisan kita. Tapi karena baptisan kita itu adalah artinya kita masuk dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Maka baptisan Kristus bisa kita identikan dengan baptisan kita. Tapi kita mau lihat dulu apa makna baptisan Yesus. Sebelum kita melihat apa makna baptisan kita. Saya mengundang kita semua kembali untuk membuka Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka kembali Alkitab kita dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Hamba Tuhan yang ada di dalam Yesaya dituliskan oleh Nabi Yesaya memang mengacu pada Kristus. Mengacu pada anak Allah, domba kudus, penebus dosa yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di ayatnya yang kita melihat dari ayat pertama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu sekalian, kapan ini ditulis? Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Karena ketika bicara soal hamba Tuhan waktu itu kan perjanjian lama belum ada Yesus ya. Kita pakai timeline kita gitu ya, kita tarik garis, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ketika ini ditulis kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya, itu belum ada Yesus. Jadi Nabi Yesaya ini menulis kapan? Nabi Yesaya ini menulis pada masa pembuangan di Babilonia. Dan itu masa pembuangan yang cukup berat Bapak Ibu sekalian buat bangsa Israel. Bangsa Israel ini kan hidupnya kan muter-muter aja, rada-rada lingkaran setan begitu ya. Macam kita lah kadang-kadang gitu ya. Jadi dia dari bikin salah lalu dihukum Tuhan, bertobat, dapat janji Tuhan, bikin salah lagi begitu ya. Terus aja muter begitu ya. Nah ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babilonia, ini masa yang berat. Makanya kalau dilihat penulisan Yesaya aja cukup panjang karena Yesaya menjadi nabi di masa pembuangan. Dan Yesaya mengatakan bahwa akan ada hamba Tuhan yang ia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Gitu ya. Tapi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, ayat 7. Lalu dari ayat 6 memanggil untuk maksud penyelamatan, membentuk engkau, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bayangkan ketika firman ini dikatakan oleh seorang Nabi Yesaya, seorang nabi yang berada di dalam pembuangan, dan pembuangan itu tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Namanya pembuangan itu pasti tidak nyaman, dan di situ bangsa Israel bisa tiap hari meratapi dosanya. Tapi ketika di dalam pembuangan, bukan di dalam ketika sudah
sudah dilepaskan dari pembuangan, Nabi Yesaya mengatakan bahwa engkau memanggil kalian semua, karena engkau di sini bukan hanya kepada hamba Tuhan yang adalah Yesus Kristus, tapi kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel dijadikan contoh oleh Tuhan. Bangsa Israel dijadikan model oleh Tuhan, model penyelamatan. Jadi pada masa di saat yang meratap, menangis, menyesali dosa, yang mungkin juga merasa marah kenapa Tuhan menghukum begitu ya. Kan bangsa Israel kan memang ya bisa dikatakan pada saat itu kurang pengetahuan gitu ya. Sehingga mereka ketika nggak berdoa sama Allah lalu nggak dijawab sama Allah, mereka cari Allah yang lain, mereka bikin Allah yang lain, mereka menyembah Allah yang lain karena mereka memang belum mengenal Allah begitu ya. Susah untuk matanya tuh dicelikan tentang Allah, padahal sepanjang perjalanan dari Mesir sampai keliling-keliling di padang gurun itu mereka melihat Allah. Tapi dasar manusia kalau nggak melihat pakai mata kepala sendiri nggak percaya. Dan bangsa Israel yang dalam keadaan begitu dikatakan disuruh untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gimana caranya? Banyak orang Israel pada saat itu berpikir, saya aja dalam pembuangan, bagaimana saya bisa jadi terang buat bangsa-bangsa? Saya aja berada di dalam masa yang tidak nyaman, tidak enak. Bagaimana saya bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa? Tapi Yesaya menuliskan ini bukan hanya menubuatkan Yesus yang akan ada di dalam perjanjian baru. Tapi menubuatkan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel termasuk kita sekarang yang adalah anak-anak Allah dipanggil untuk sebuah pesan khusus, untuk sebuah tugas khusus. Nah, ketika kita melihat ini di dalam perjanjian baru, kita lihat bagaimana baptisan Yohanes Pembaptis. Bahwa ketika di dalam perjanjian lama Allah memberikan sebuah janji. Akan ada yang namanya hamba Tuhan yang akan melepaskan bangsa Israel dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan duniawi, dan itu ditunggu sebagai Mesias. Dan hadirlah Yesus di dalam perjanjian baru lewat pelayanannya, lewat kehidupannya, namun dia memulai pelayanannya itu dengan baptisan. Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Yesus bukan dengan maksud menyucikan. Karena memang baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah tanda pertobatan. Makanya kalau kita melihat dari Matius tadi kita membaca satu bagian perikop saja. Kalau kita membaca sebelumnya dari Matius 2 dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang disebut oleh Yohanes. Sehingga ketika kemudian kita melihat dan merangkaikan kisah ini, seakan-akan Yesus itu datang untuk disucikan oleh Yohanes. Kalau kita baca tadi sampai Yohanes bilang, harusnya engkau yang membaptis aku. Kok sekarang aku suruh baptis engkau? Harusnya engkau yang menyucikan aku karena aku ini manusia, karena aku ini kotor, karena aku ini terbatas. Tapi kok ya jadi suruh aku membaptismu? Pada awalnya memang baptisan Yohanes Pembaptis ditujukan sebagai baptisan pertobatan. Baptisan untuk menyucikan umat manusia. Untuk memberikan kehidupan yang baru sebagai tanda memberi hidup yang baru. Tapi pemberian hidup yang baru itu hanya dilakukan oleh Yesus. Di dalam beberapa Injil yang lain Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesuslah yang akan membaptis kita dengan roh. Lewat baptisan roh. Kita yang akan dibaptis bukan dengan air saja tapi dengan roh Allah. Sedangkan Yohanes hanya membaptis dengan air. Dan kita melihat akhirnya di dalam kisah-kisah perjanjian baru, khususnya di dalam kisah para rasul, dikatakan oleh Petrus bahwa ketika Yesus dibaptis bukan soal baptis penyucian, bukan berarti Yesus disucikan di situ untuk memulai pelayanannya, bukan berarti Yesus disucikan di situ untuk akhirnya mendapatkan roh Allah karena sebelumnya tidak ada roh Allah padanya, enggak. Tapi ketika Yesus dibaptis itu tanda penunjukan Allah kepada dia bahwa dia adalah anak Allah yang spesial. Dia adalah anak Allah yang akan membawa keselamatan. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus bukan
tindakan penyucian, tapi adalah tindakan penunjukan. Bahwa Yesus ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah untuk menjadi terang, untuk menjadi bagian dari dunia, bagian dari keselamatan dunia, bagian dari karya Allah bagi dunia, bagian dari model Allah. Jadi Yesus itu sebagai model. Makanya kalau kita juga perhatikan tulisan-tulisan Paulus dikatakan bahwa Yesus itu yang pertama dari saudara-saudara. Kita ini saudara-saudaranya Yesus. Kita ini diangkat jadi anak-anak Allah kan. Jadi kita ini diangkat jadi saudara-saudaranya Yesus. Tapi dia adalah yang sulung dari banyak saudara. Yesus adalah model. Yesus adalah teladan. Yesus adalah contoh bagaimana harus hidup sebagai pilihan Allah. Nah, dampaknya akhirnya bagi kita ketika mendapatkan baptisan, Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Natal kita menyaksikan ada pembaptisan bagi anak-anak kita. Nanti bulan April ketika sebelum Paskah, di minggu pertama April, Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan kembali baptisan. Baptisan dewasa dan pengakuan percaya. Ketika saya mengucurkan air, Ku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah baptisan penyucian. Sama seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Baptisan tanda pertobatan. Tapi dampaknya beda ketika kita meyakini baptisan itu melalui baptisan Yesus. Karena saya membaptis tidak hanya dari dalam diri saya sendiri oleh otoritas diri, tapi oleh otoritas Allah. Jadi ketika kita bilang bahwa saya sudah dibaptis pertobatan, iya, tapi kan pertobatan itu berjalan seumur hidup. Akhirnya kita ya asik-asik aja hidupnya gitu ya, lupa sama pertobatannya. Karena banyak orang kemudian lebih fokus pada bagaimana dibaptis, pakai baju apa ketika dibaptis, airnya segimana ketika dibaptis, ketimbang apa dampak setelah dibaptis. Nah, yang harus dipikirkan oleh umat Allah adalah karena baptisan kita adalah juga baptisan Yesus. Baptisan Yesus adalah baptisan kita. Ketika kita sudah mati, kita dibaptis tanda mati bersama Yesus. Dan ketika kita di dalam baptisan itu juga ada tanda kebangkitan menjadi manusia baru. Di situ artinya ada pemilihan Allah juga pada kita. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa baptis itu hanya sekedar tanda pertobatan. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Baptis itu bukan hanya sekedar tanda pertobatan. Pertobatan itu nggak perlu pakai baptis, lewat hidup aja lebih kelihatan. Bener gak sih Bapak Ibu? Banyak orang akhirnya menunda baptisan karena takut tuntutannya. Karena abis dibaptis nanti katanya harus berubah gitu ya. Memang harus berubah, betul sekali. Karena baptisan kita tidak melulu soal baptisan tanda pertobatan. Tanda bahwa saya mau menyerahkan diri pada Yesus, saya mau percaya sama Yesus. Bukan, lebih dari itu. Bahwa ketika saya mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, artinya Bapak Ibu sekalian dipilih. Dipilih seperti Yesus dipilih. Jadi berat kan baptisan? Baptisan akhirnya bukan hanya sekedar tradisi gereja. Baptisan bukan hanya sekedar sakramen di dalam gereja. Tapi baptisan adalah sebuah tanda dari Allah bahwa aku memilihmu. Aku memilihmu untuk apa? Aku memilihmu untuk supaya kamu bisa jadi terang. Sama seperti pembacaan di Yesaya. Aku memilihmu supaya kamu bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku memilihmu supaya kamu bisa menjadi tanda perjanjian antara aku dengan umat Tuhan, antara aku dengan dunia. Karena Allah tidak hanya berjanji kepada umat Tuhan, Allah berjanji pada dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, makanya ia mati. Dia mau turun ke dunia. Dia mau turun menjadi manusia. Nah, jadi Allah itu janji penyelamatan Allah itu buat semua orang. Tapi kan banyak orang yang belum lihat bagaimana pekerjaan Allah seperti bangsa Israel waktu itu. Saya gak percaya. Makanya bahkan waktu Yesus datang pun bangsa Israel menolak dia. Orang Yahudi menolak dia. Karena
Saya nggak percaya, belum lihat pakai mata sendiri. Nah, bagaimana ketika kita sudah menerima baptisan, kita ini jadi tanda buat orang yang belum percaya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana ketika kita sudah diterima, kita menerima baptisan kita. Kalau baptisan anak tentu beda ya Bapak Ibu sekalian, karena baptisan anak yang bertanggung jawab masih orang tuanya. Tapi kalau baptisan pribadi, baptisan dewasa atau mengaku percaya karena telah dibaptis di anak ketika masih anak dan kemudian akhirnya setelah dewasa mengaku iman percaya, itu menunjukkan bahwa kita ini sekarang yang alatnya Allah. Kita ini tandanya Allah. Bukan kita yang dikasih tanda, tapi kita ini tandanya kehadiran Allah. Itu yang membuat akhirnya baptisan menjadi sesuatu yang luar biasa. Memang baptisan menjadi tanda. Bukan berarti tanpa baptis atau kalau belum dibaptis gak bisa masuk surga. Kalau memang orangnya percaya pada Tuhan, tanpa dibaptis dia masuk surga, dia taat sama Tuhan, dia menjalani semua firman Tuhan, memang belum sempat untuk dibaptis, bisa masuk surga, ya itu urusan Tuhan. Tapi saya pikir bisa masuk surga karena dia sudah taat. Karena masuk dalam surga itu syaratnya bukan baptisan. Tapi ketika kita sudah memilih untuk dibaptis, maka kita ini udah jadi tanda buat orang lain. Dan kita gak bisa bilang bahwa ya saya kan, ya namanya pertobatan tuh kan seumur hidup. Perubahan kan gak bisa 180 derajat. Betul, tapi harus ada usaha untuk menunjukkan bahwa saya ini tanda dari Tuhan. Bukan saya diberi tanda. Beda ya jadi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai kemudian perjanjian baru. Lalu kita melihat bagaimana tulisan-tulisan tentang baptisan Yesus. Dan akhirnya berdampak bagi kita. Bagi orang-orang yang sudah memberi diri untuk dibaptis, maka baptisan Yesus dan baptisan kita itu melekat Bapak Ibu sekalian. Dan bila saat ini kita juga bisa ada di sini untuk menikmati perjamuan kudus, ini hanya bagi orang yang sudah dibaptiskan. Betul kan? Bahwa Bapak Ibu sekalian duduk di sini untuk menikmati nanti roti dan anggur hanya bagi kita yang sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis belum boleh. Walaupun itu masih digodok secara teologis. Masih digali apakah betul bahwa tubuh Kristus ini hanya bagi orang yang sudah mau menjadi tanda. Karena ternyata banyak orang yang sudah mau menjadi tanda. Tandanya udah ada pada dia tapi hidupnya gak jadi tanda buat orang lain. Bahkan baptisannya gak ngefek apa-apa. Ketika baptisan kayaknya cemerlang gitu kan. Selesai baptisan hilang lagi cemerlangnya. Karena cemerlang karena pakai baju putih jadi kelihatan cemerlang Bapak Ibu ya. Setelah baptisan pakai baju yang warna-warni udah gak kelihatan cemerlangnya lagi. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi tanda. Tanda bagi kehadiran Kristus. Tanda bagi kasih Kristus buat orang lain. Jadi tanggung jawab kita ternyata berat. Buat setiap kita nanti yang mengambil roti dan mengambil anggur, ingat bahwa Bapak Ibu sekalian bukan diberi tanda, tapi sudah jadi apa Bapak Ibu? Ya gak kedenger. Jadi apa? Tanda. Coba bilang bareng sama saya ini tanda. Saya ini tanda. Tanda buat siapa? Buat orang-orang bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan peduli. Saya ini jadi tanda. Gaungkan itu terus sepanjang hari. Saya ini tanda. Ketika kita mengatakan bahwa saya ini tanda kehadiran Allah, itu akan berdampak luar biasa dalam hidup Bapak Ibu dari pagi sampai malam. Ketika pagi bangun melek, saya ini tanda Tuhan, saya ini tanda kehadiran Tuhan. Saya ini tanda perjanjian sama Tuhan. Maka begitu mulai mau kesel, saya ini tanda. Ingat ya, tanda. Tandanya Tuhan bukan tandanya iblis. Akan beda sekali Bapak Ibu sekalian. Setiap hari gaungkanlah. Saya ini tanda, kami ini tanda, kita ini tanda. Gereja adalah tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Gereja adalah tanda. Jadi baptisan bukan sekedar tanda pertobatan atau tanda nama kita sudah ada di surga.
Baptisan adalah tanda bahwa ada Allah hadir dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dalam diri saya, dalam diri saudara dan saya. Maka jadilah tanda. Tanda bagi orang. Dan ketika tanda itu harus benar kan Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu sebelum tahun baru, remaja itu bikin camp Bapak Ibu sekalian. Saya diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam camp remaja, melayani di camp remaja. Di dalam acara camp itu ada yang namanya jurit malam. Itu mah khas namanya anak remaja, anak pemuda itu kalau misalnya ada camp pasti ada jurit malam. Tengah malam dibangunin tuh anak-anak remaja. Calon pelayan di remaja dibangunin, suruh bawa lilin 1 dengan korek api. Korek apinya 5, mana anginnya kenceng bener gitu ya. Semua itu seluruh camp dimatiin lampunya. Gelapnya luar biasa Bapak Ibu, gelap. Memang saya gak tidur di tenda karena saya bawa band gitu ya. Tapi saya ngerasain gelapnya di luar. Dan ada anak-anak yang tersesat. Kebetulan lewat kamar saya itu bagian di atas, teman-teman remaja itu di tenda di bawah. Waduh nyasar nih, aduh gimana nih, tandanya gak kelihatan, tandanya gak jelas. Bapak Ibu sekalian ya, kalau tandanya gak jelas, nyasar gak? Bikin orang nyasar gak? Bikin. Jadi kalau kita jadi tanda, jangan jadi tanda yang burem. Atau jadi tanda yang gampang dibelokin ke kiri, belokin ke kanan. Karena kadang-kadang suka iseng. Ada beberapa tanda dicopot sama pihak hotel, pihak camp. Ada tanda yang kecopot sama tukang. Karena memang kondisi waktu itu kami camp itu memang ada pembangunan. Jadi gak sengaja orang bawa kayu kecopot tuh tanda. Tandanya gak ada, hilang. Makanya ada beberapa kelompok yang nyasar. Akhirnya tiup fluid ya. Prit. Tiup fluidnya di mana? Depan kamar saya. Ben bangun Bapak Ibu. Aduh, udah susah ngasih tidurnya sekarang bangun gara-gara bunyi fluid. Tapi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita disuruh jadi tanda, jadilah tanda yang benar. Supaya orang tidak tersesat. Supaya ketika kita disuruh jadi tanda, jangan burem-burem kena air luntur, kena masalah luntur tandanya gitu ya. Kan kalau spidol gitu ya kena air, apalagi cuma di kertas. Memang kemarin kami bikinnya di kertas, bukan di karton, bukan di kertas yang di laminating, mana hujan terus gitu ya. Jadi meleleh-leleh begitu kan ya. Udah kena angin, seblok gitu ya, jadi kebalik. Harusnya ke kiri jadi ke kanan gara-gara kena angin. Dan banyak yang nyasar. Kita jadi tanda Bapak Ibu sekalian. Tolong diingat kita jadi tanda. Dan sepanjang 2017 ini sampai 2018-19 ingat selalu setiap hari kita ini tanda. Kita ini tanda. Jangan sampai orang melihat kita dan tersesat. Jangan sampai orang melihat kita mengumpat Tuhan. Jangan sampai orang melihat kita gak nyadar ada Tuhan di situ. Karena yang ada cuma manusia. Kita ini tanda. Tanda perjanjian Allah dengan manusia. Tanda bahwa Allah akan datang untuk membebaskan orang-orang buta. Orang-orang yang belum pernah melihat Allah mampu melihat Allah dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Orang-orang yang berada di dalam tahanan, kenapa sih dibilang tahanan? Karena orang dalam tahanan tuh gak ada pengharapan. Apalagi dalam pembuangan, masa Israel itu kayaknya gak ada pengharapan di masa pembuangan. Tapi ketika kita ada, kita jadi harapan buat orang lain. Ketika kita merasa bahwa, aduh saya udah gak punya jalan keluar. Ketika kita ada di tengah orang-orang demikian, ketika kita menjadi sahabat bagi orang-orang demikian, ternyata ada tetap jalan keluar. Kita ini apa Bapak Ibu? Tanda. Bilang lebih keras yuk. 2, 3. 1, 2, 3. Kita ini tanda. Jangan cuma ngomong tanda sampai rumah tanda. Apa ya tanda tanya jangan-jangan ya. Tanda tanya apa tanda koma apa tanda apa begitu ya. Kita tanda kehadiran Kristus. Kita tanda kehadiran Kristus. Setiap kita yang sudah dibaptis menyatakan siapa Kristus. Setiap kita yang sudah dibaptis menyatakan bahwa Kristus ada. Bukan saja di atas sana karena kita bilang kan Yesusnya udah naik. Yesus ada lewat kita. Yesus ada lewat saya. Yesus ada lewat Bapak Ibu sekalian. Lewat para penatua. Lewat setiap kita. Karena yang
teguhkan bukan hanya para penatua kan. Setiap kita kena baptisan air kan, kecuali yang belum dibaptis. Saya dapat baptisan air, Bapak Ibu penatua dapat baptisan air, dan Bapak Ibu sekalian juga dapat baptisan air. Semuanya dipilih Tuhan untuk jadi tanda. Semuanya dipilih Tuhan untuk jadi terang. Semuanya dipilih Tuhan untuk membebaskan orang buta. Semuanya dipilih Tuhan untuk membebaskan orang dari tawanan, memberi mereka harapan, memberi mereka jalan keluar lewat terang dan kebenaran Allah. Selamat menjadi tanda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan dari Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemilihan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kami menjadi tanda bagi dunia, tanda bagi sesama kami. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, kami bukan tanda biasa. Kami bukan tanda dalam rupa agama saja. Dan ketika kami menjadi tanda, kami harus mengingat selalu pada Kristus. Selalu mengidentikan diri dengan Kristus. Karena kami tanda kehadiran Kristus. Kami tanda kehadiran Kristus. Dan biarlah itu terus bergaung dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa benar. Benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan sesama kami. Dan sesama kami juga bisa melihat kebenaran yang sejati itu seperti apa. Terang yang sejati itu seperti apa. Lewat kehidupan kami, karena kami tanda kehadiran Kristus. Tolong kami Tuhan, agar kami jadi tanda yang benar. Sehingga kami tidak jadi orang Kristen yang tampak hanya sekedar dalam ritual keagamaan. Dalam sakramen gereja, tapi dalam tindakan. Kami menjadi orang Kristen yang tidak fokus pada kulit yang membungkus kami, tapi pada isi hidup kami. Isi hati kami, isi pikiran kami. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh dapat menampakkan diri sebagai umat Allah. Karena menjadi umat Allah bukan berarti otomatis menikmati keselamatan. Tapi menjadi umat Allah artinya otomatis membawa kehadiran Allah di tengah dunia. Menjadi saksi, menjadi gambar Allah, menjadi rupa Allah di tengah dunia. Dan kami tahu Tuhan, kami harus menjadikan Engkau satu-satunya penguasa dalam hidup kami. Kami harus menjadikan Engkau satu-satunya sandaran Tuhan dan Raja bagi hidup kami. Baru kami dapat menjadi tanda yang benar. Tanda yang membawa terang, bukan tanda-tanda palsu. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan kami apa arti baptisan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk bisa meneruskan pekerjaan-Mu,
menyelamatkan yang lain, membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman dari tahanan, memberikan mereka pengharapan lewat kehidupan kami hari demi hari, setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Terima kasih untuk setiap pemilihan-Mu atas kami. Nah, hari ini kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja dimanapun, khususnya GKI, yang pada hari ini juga bersama-sama menghayati makna baptisan Kristus dan baptisan kami sebagai anak-anak Tuhan. Juga bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu dari Gereja Kristen Indonesia mampu mengamalkan dan memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kehidupan kota kami, bangsa kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Karena ada Tuhan yang bekerja dari pagi sampai pagi lagi lewat hidup kami. Lewat pelayanan kami, lewat kesaksian kami, lewat setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, persahabatan kami, persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih berada dalam keadaan duka karena ditinggal oleh orang yang terkasih. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Diar Sigalingging. Setelah kepergian Ibu terkasih 31 Desember yang lalu. Kuatkan terus Tuhan keluarga ini. Dan setiap anggota keluarga dapat terus mengenang kasih Tuhan, dapat terus terikat dalam cinta kasih Tuhan, walau terpisah oleh jarak, terpisah oleh waktu. Kuatkan terus persaudaraan di antara mereka, dan kuatkan terus iman percaya kepada mereka di dalam hati mereka, sehingga mereka percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam keterbatasan karena sakit penyakit, karena tubuh yang sudah semakin lemah. Kiranya Tuhan yang mau menolong saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah dan pergumulan hidup ini. Lewat diri kami, jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan, jadikan kami perpanjangan tangan-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di seluruh Indonesia yang juga memasuki tahun yang baru. Dimanapun saudara-saudara kami ada, jadikan mereka terang. Dan kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, biarlah setiap mereka dapat memasuki tahun 2017 dengan cara hidup yang baru, cara berpikir yang baru, cara beragama yang baru, yang lebih baik, lebih taat, lebih saleh, sehingga bangsa kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Allah lewat setiap masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang terus taat sama Tuhan, takut pada Tuhan, bukan takut pada manusia. Sehingga mereka terus dapat menjadi terang. Mereka terus dapat membawa bangsa ini menjadi baik, lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dan Tuhan, pimpinlah masa-masa menjelang pilkada 2017. Kami punya banyak perasaan tentang pilkada yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan senang, ada perasaan galau dan lain sebagainya Tuhan. Engkau yang paling mengenal kami dan Engkau juga yang pasti mengenal kebutuhan kami sebagai bangsa, sebagai kota.
Kiranya Engkau yang terus melimpahkan hikmat, baik kami yang memilih, baik saudara-saudara kami yang juga akan mengelola suara-suara yang masuk di dalam kotak-kotak suara itu. Dan biarlah Tuhan, yang terbaik menurut Tuhanlah yang terpilih. Karena ketika kami meyakini bahwa segala sesuatu berjalan berdasarkan kehendak Tuhan, sepengetahuan Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi baik dan akan menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi setiap kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembuatan program yang sedang berlangsung di dalam badan-badan pelayanan. Biarlah Engkau juga hadir lewat mereka, setiap pengurus-pengurus, sehingga program-program yang akan dibuat, disusun oleh mereka sungguh terus menghadirkan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk terbentuknya panitia Paskah. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara kami yang mau ikut serta di dalam kepanitiaan ini, meluangkan, menyediakan waktu mereka untuk melayani Tuhan di tengah jemaat ini. Biarlah panitia Paskah juga dapat melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap talenta yang Tuhan karuniakan, sehingga kami juga bisa bersama-sama menghayati masa-masa Prapaskah hingga Paskah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa harapan kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita, dan sebagai nats persembahan akan saya baca dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan menyanyi dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ku
kasih-Mu. Jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Buka hatiku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, jikalau pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kami. Itu semuanya juga karena pemberian Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau mau menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi benda yang hidup untuk boleh memperbesar kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mohon biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Oke. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus pada awal tahun ini. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur bila pada saat ini sudah tersaji bagi kami roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah setiap kami mampu melihat roti dan anggur bukan sekedar menjadi makanan dan minuman, tapi kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami. Engkau menjadi Allah yang mau ada di dalam diri kami yang fana ini. Engkau menjadi Allah yang mau berkarya di tengah kelemahan kami sebagai manusia. Engkau menjadi Allah yang akan terus menopang kehidupan kami, menguatkan, memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan untuk tetap tegar, tetap bersukacita, tetap merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh yang menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Adakah Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keselamatan dunia yang sempurna. Makanlah.
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang belum mendapat anggur supaya bisa dilayani oleh majelis jemaat? Sudah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia yang sempurna. Minumlah. Mazmur 103 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Walaupun banyak orang tidak menghiraukan tanda, kita suka lihat banyak orang tidak menghiraukan tanda-tanda lalu lintas. Tapi bukan berarti kita enggan dan akhirnya menjadi menyerah untuk menjadi tanda. Setiap kita adalah tanda perjanjian Allah. Setiap kita adalah tanda kehadiran Kristus. Imani terus menerus dan jadikan itu sebagai pendorong bagi kita terus berkarya di tengah dunia bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, saya semakin serupa dengan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita bersama mengangkat pujian penutup kita, makin serupa Yesus Tuhanku. Serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja.
hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berdiam menjadi sulitnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin bersabar, makin lembut, makin merendah, makin setia, makin rajin bekerja, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.